Sebetulnya ini X faktor yang dari tahun ke tahun, dari generasi timnas itu selalu menjadi momok. Nah, Set pieces, itu memang set pieces itu nggak ada obatnya. halo Scorer, jumpa lagi dalam konten Rayu, Raisatnan dan juga Bung Yuke. Oke, kali ini gue bersama dengan Bang Yusuf Kurniawan. Halo Bang. Baik, alhamdulillah. Oke Bang, kali ini kita bakal ngebahas soal Timnas Indonesia versus Taiwan nih. Yang baru aja bertanding hari Kamis malam ya. Di Stadion Buriram dalam langkah playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Menangnya tipis 2-1. Cuma ada beberapa catatan yang menarik adalah ada dua pemain debutan, 3 bahkan, debutan langsung dimainin jadi starter. Miftan Warsani di bek sayap, kemudian Ricky Kambuaya di gelandang, dan juga Rumakik, ya? ada Ramai Rumakik di posisi sayap kiri. Nah bahkan 2 diantaranya berperan untuk gol pertama Indonesia. Asis Miftah jadi gol oleh Ramai Rumakik. Ini gimana pendapat Bang? Iya, secara keseluruhan saya surprise ya. Apresiasi sekaligus kepada skuad Sintayong ini. Bagaimana mereka bisa keluar dari cara bermain yang kita kenal sebelumnya. Ya. Yang lebih mengandalkan power, lebih direct, ya. Kemudian dengan 2 tower. Tapi sekarang kita lihat Sintayong sudah mulai kaya nih dalam variasi serangan. Dalam opsi-opsi ataupun plan taktikal ya. Yang mengejutkan karena tadi saya sudah katakan dia berani memainkan pemain-pemain debutan. Iya. Yang ini tentu sangat menarik mengingat laga melawan Cina Taipei ini kan laga yang penting ya. Benar. Tapi dia berani memainkan pemain muda, pemain yang boleh dibilang belum berpengalaman, tapi hasilnya positif. Ini harus kita apresiasi. Kemudian yang kedua, cara bermain yang tadi saya katakan, biasanya Sintayong ini sangat mendewakan pola 4-4-2, tapi ternyata dia cukup elastis juga dalam melihat materi pemain yang dia miliki saat ini. Dia memainkan 4-3-3. 4-3-3 ini karakter Indonesia banget. Dan kita lihat tadi cara bermain kita luar biasa. Pressing di atas, bola mengalir, kombinasi play jalan. Inilah yang kita inginkan. Karakter pemain kita keluar. Dan kalau lihat dari skor sih memang ini tidak merefleksikan yang seharusnya terjadi di lapangan. Karena kita banyak peluang sekali kan. Apalagi kalau melihat Cina Taipei bermainnya ultra defensif seperti itu. Iya. Gitu sih. Bahkan kalau lihat shot on target aja 9-2. Berarti itu 1 di babak pertama si Cina Taipei ya. Iya. Terus yang satunya lagi yang jadi gol di menit Betul. akhir. Sementara kita ada 9, kalau gue nggak salah itu 5 diantara itu Egy shoot on goalnya. Betul, ya itu yang menjadi PR ya menurut gua, harusnya nanti di laga kedua kekurangan dalam finishing itu harus bisa diperbaiki. Karena sayang kita dengan banyaknya peluang yang kita ciptakan, kritis chances yang bertebaran sepanjang pertandingan, tapi cuma 2 gol itu kan tadi saya katakan tidak merefleksikan yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Harusnya kita bisa lebih klinis lagi di depan. Benar. Tapi ya saya bisa pahami juga bagaimanapun ini partai pertama, ekspektasi dan antusias para pemain juga luar biasa sehingga mereka mungkin terlalu bersemangat. Ada momen di mana mereka bisa agak sedikit sabar, main tempo gitu ya. Tapi ya pada akhirnya banyak kesempatan terbuang karena mereka mungkin terlalu ambisius ya. Kalau mereka bisa lebih cool lagi dalam melakukan finishing, karena saya lihat juga Taiwannya kan sangat tertutup mainnya ya. Itu kan butuh kesabaran nih, butuh ritme yang harus diatur, kapan saatnya harus bisa masuk, kapan saatnya harus delay, memancing mereka keluar. Jadi itu yang saya kira harus diperbaiki nanti di leg kedua. Benar. Secara ball possession sih juga memang kalau dari statistik memang unggul jauh banget sih Bang. Memang itu bisa dibilang 76 berbanding 24. Iya. Jumlah passing kita itu 654, yang sukses 579. Ini luar biasa banget sebenarnya dari segi ini ya, permainan progresif ya, positif sepak bola. Itu dari jumlah passing itu udah luar biasa. Kita berarti mainnya foot to foot kan. Bermain dari kaki ke kaki, bermain dengan kombinasi play. Istilahnya flare football, sepak bola mengalir, tidak seperti yang kita kenal dari timnas Sintayong sebelumnya yang direct, yang vertikal. Tapi sekarang lebih banyak memanfaatkan lebar lapangan, terus coming from behind-nya jalan, pemain-pemain gelandang ikut masuk. Tadi sempat kita bahas saat off bagaimana Asnawi Mangku Alam ya, itu menjadi pemain free roll ya. Dia memang secara taktikal di atas kertas bermain sebagai fullback, tapi saat kita melakukan possession, dia bisa muncul sebagai second line. Dan dia punya kemampuan, punya power, punya speed yang memang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan lawan. Itu oke banget. Bahkan tidak hanya di sisi kanan, tapi dia kadang-kadang udah bisa pindah ke kiri dan tahu-tahu ada di depan untuk memberikan ancaman ke gawang dari Cina Taipei tadi. Itu sweet play yang penting ya. Kombinasi play, jadi mereka tidak terpaku pada posisi masing-masing, tapi mereka saling mengisi saat terjadi deadlock karena mungkin lawan sudah bisa
membaca cara bermain Indonesia, maka dibutuhkan permutasi antar pemain, bisa set to set ya, bisa bertukar posisi. Itu dalam sepak bola itu umum ya. Kalau ketika sudah buntu, maka ada pemain-pemain yang harus bermutasi supaya ada sirkulasi permainan, dan itu bisa menarik perhatian lawan dan bisa membongkar pertahanan lawan. Yang menarik juga menyoroti soal striker nih Bang. Kushedia tampil penuh determinasi, tapi nggak ada gol yang bisa dia cetak. Kita nggak punya, ya mungkin Sintayong nggak membawa striker nomor 9 ya, striker resmi. Ini striker murni. Nah ini yang menjadi pertanyaan juga sebenarnya. Striker-striker yang dia bawa ini minim gol di liga. Iya, dan kalau kita lihat tadi memang Kushedia tidak seperti Kushedia yang kita kenal ya. Dia memang tidak dalam top performnya tadi. Banyak sekali bola lepas, kontrolnya salah, body shape-nya juga salah, sehingga determinasinya ya determinasi aja gitu. Tapi plan-nya, ketajamannya nggak kelihatan gitu. Itu yang akhirnya juga menyulitkan kita ya. Kita banyak selalu mengandalkan dari pemain-pemain lini kedua atau pemain-pemain sayap seperti Rumakik yang bikin gol, kemudian Evan Dimas. Itu kan pemain-pemain dari second line, bukan pemain-pemain nomor 9 atau pemain-pemain yang diplot sebagai penyerang tengah. Problemnya kalau di kita memang cari nomor 9 murni yang benar-benar terbukti tajam dan sudah teruji, karena kita tahu bahwa di Liga Indonesia kan memang pemain-pemain depan asing itu banyak asing semua. Jadi kesulitan kita mendapatkan natural striker gitu loh. Tadi kan sempat dibahas juga saat off air bahwa di babak kedua kita malah bermain dengan false nine kan. Kushedia ditarik keluar. Diganti Abimanyu. Iya, dan ini sah-sah saja, artinya Sintayong menyesuaikan cara bermainnya dengan skema ataupun juga materi pemain yang dia punya. Nggak ada yang haram kita main tanpa striker. Spanyol juga tanpa striker tuh kemarin lolos ke semifinal National League tuh. dengan cara bermain possession-nya ya, dengan permainan organisasinya. Jadi striker sekarang itu lebih banyak bisa menjadi bayangan ataupun kamuflase. Tapi yang masuk itu dari second line, itu yang lebih sulit ditebak. Kalau striker yang klasik yang klasik yang lebih banyak nunggu, hanya berputar di radius sekitar 10 meter kotak penalti, itu akan mudah dipatahkan apalagi oleh pertahanan Grendel yang dilakukan oleh Cina Taipei. Benar-benar. Nah, sebelum kita melanjut ke bahasan selanjutnya, gue pengen promo dulu nih. Ibaratnya jangan lupa terus pantau skor indeks. Di situ ada statistiknya yang timnas, kalian juga bisa lihat. Karena kita menyajikan itu baik untuk Liga 1 dan juga Timnas Indonesia. Kemudian jangan lupa download app skor.id karena banyak aktivasi juga yang bisa kalian lakukan. Selain juga ada berita-berita terupdate dari Skor ID. Kemudian ada quiz di situ kalian bisa ikuti, ada prediksi, kumpulkan poinnya, ada hadiah menarik yang juga bisa kalian dapatkan, dan pastinya bisa ikuti donasi untuk Liga Top Skor. Kita lanjut lagi Bang. Ini soal kebobolannya nih. Bola set piece lagi. Ini jadi masalah sepertinya nih. Menit akhir lagi. Padahal kita jangan sampai kebobolan ya, karena tadi kita statusnya tuan rumah, gol tandang ini dihitung. Sayang banget. Sayang banget gitu loh. Walaupun ini mainnya di tempat netral, tapi tetap dihitung ya. Gol tandang. Berarti kita rugi sebetulnya ya. Karena secara permainan, peluang, dominasi kita di atas. Benar. Kita bisa kecolongan. Nah, ini juga sebetulnya ini X faktor yang dari tahun ke tahun, dari generasi timnas itu selalu menjadi momok. Set pieces. Itu memang set pieces itu nggak ada obatnya, kecuali dia memang terus dilatih, terus kewaspadaan ditingkatkan, awareness para pemain, penjagaan dan seterusnya. Itu harus benar-benar chemistry yang harus bermain di situ. Dan kalau kita lihat kan memang chemistry pemain belakang kita ini belum terbentuk. Belum ada pemain belakang yang sudah padu padannya lama gitu. Ini kan duet Fahrudin sama Iqbal Nevo kan baru sekarang lagi nih. Sebelumnya kan mungkin eranya Sintayong ada Rizky Ridho di situ ya. Betul. Kemudian ada Satria Tama juga. Sekarang ini kan istilahnya plot baru dan memang Arif Satria bukan Satria Tama. Arif Satria dengan Rizky Ridho ataupun Rahmat Irianto. Betul. Nah ini kan skema baru boleh dibilang ya. Memang kalau set piece itu kita nggak bisa ansih cuman mengharapkan pemain belakang. Juga harus ada keterlibatan ataupun bantuan pemain tengah juga. Tapi yang terpenting kalau memang kita selalu gagal dalam set pieces, artinya kita jangan membuat pelanggaran-pelanggaran yang berakibat set pieces. Harus dihindarin pelanggaran-pelanggaran dekat kotak penalti, karena kita tahu kita punya kelemahan dalam set piece. Itu yang saya pikir juga Coach Sintayong dan stafnya ini sudah mengevaluasi nih, bahwa saat ini mereka belum punya solusi untuk menetralisir situasi-situasi set pieces. Artinya mereka harus bisa, para pemain ini, sejauh mungkin melakukan pelanggaran dari kotak penalti. Supaya kita
nggak terlalu deg-degan terus ya kalau set pieces gitu. Ya menarik lagi soal Riyandi nih Bang yang dipercaya. Kita ada kiper muda semua yang dibawa sama Sintayong. Nadio, Riyandi dan Hernando. Nah, kiper betul. seniornya udah pada ditinggalin nih. Nah, ini juga kayaknya nggak terlepas juga nanti setelah ini kan pada pengen langsung ke Tajikistan buat ngikutin kualifikasi Piala Asia U23. U23. Iya, nah ini kalau melihat Riyandi gimana Bang? Mungkin ada pengalaman di Liga Top Skor juga, Riyandi ini kayak gimana? Ya Riyandi memang kalau dari kecil sudah kelihatan talentnya, bakatnya, dan kalau menurut saya pertimbangan Coach Sintayong menempatkan Riyandi sebagai penjaga gawang utama sangat beralasan karena dia memang capsnya yang paling banyak. Paling banyak, betul, Nah di dia Barito. juga di klub kan jarang main. Jarang main. Kemudian kalau Hernando kan jumlah kebobolannya di Persebaya kemarin kan banyak banget. Mungkin secara psikologis, mental tentu Riyandi di atas mereka. Jadi wajar kalau Riyandi dipercaya dan tadi kita lihat ada satu saving yang penting Iya, ya betul. di babak pertama. Kalau itu kita kebobolan, mungkin jalannya pertandingan bisa berbeda, Tris. Dan benar. dia bisa melakukan penyelamatan dan membuat para pemain belakang kita nyaman, kita percaya diri, bermain lebih advance dan kita akhirnya bisa bikin gol. Benar. Oke deh, itu tadi udah banyak banget kita ngomongin timnas. Mudah-mudahan kalau prediksinya Bang Ike sendiri buat nanti leg kedua nih, gimana Bang? Iya. Asal kita jangan membuat kesalahan yang elementer, kesalahan tidak perlu, jangan sering-sering bikin pelanggaran dekat kotak penalti, bermain seperti leg pertama tadi, bermain ofensif, bermain terbuka, inisiatif menyerang, kombinasi play jalan. Saya yakin kita akan menang lagi. Oke, itu dia. Thank you banget Bang. Ya. Oke, Scorer, thank you juga buat kalian. Jangan lupa ikutin terus konten-konten Rayu selanjutnya dan juga jangan lupa download app score.id. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Rai Satnan dan juga Bung Yuke pamit.